Angkatan 7, kelompok 107 dari Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang pertama yaitu Bu Meli sebagai coach dan juga Bapak Mursid sebagai coaching dan saya sendiri sebagai observer. Berikut kami akan menampilkan praktek coaching dan saya sebagai observernya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Baik, Bu Ira. Pak Mursid? Alhamdulillah sehat, Bu Ira. Bagaimana nih perasaannya akan melakukan coaching bersama ini? Saya ingin tahu jawabannya dari Bu Meli. Bagaimana Bu Meli? Perasaan saya di sini senang, Bu, karena saya bisa mempraktikkan praktik coaching kita kali ini bersama-sama seperti itu. Ya, nanti Bu Meli sebagai coach dan juga Bapak Mursid sebagai coaching ya. Kemudian apa yang sudah dipersiapkan ini Ibu Meli sebagai coach? Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Mursid sebagai coach. Ya. Jangan lupa nanti di dalam sesi terdapat kehadiran penuh ya Bapak Ibu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot juga. Kemudian saya juga pada kegiatan ini nanti saya akan melakukan penilaian ya Bapak Ibu. Penilaiannya di pra-supervisi, kemudian di observasi, kemudian di kegiatan pasca percakapan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan ini? Di sini saya sebagai coach akan mengembangkan kemampuan saya pada poin pertanyaan berbobot. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mursid selaku coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Pak Mursid saya juga ingin menanyakan ya Pak ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu Ira, yang ingin saya observasi lebih lanjut yaitu pada bagian bagaimana saya dapat menemukan ide untuk melakukan pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Nanti akan saya diskusikan bersama Bu Meli apakah ide saya itu cukup bagus untuk dilakukan di dalam kelas. Seperti itu Bu. Ya, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, mulai silakan dari Pak Mursid atau ini sekarang jawab. Dari saya dia bilang, kalau dari saya indikator ketercapaiannya yaitu saya di sini memiliki masalah. Apabila masalah itu pada akhir sesi coaching ini saya menemukan kesepakatan jalan keluar bersama Bu Meli, maka itu saya anggap sebagai satu indikator bahwa sesi coaching ini sudah berhasil. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Meli? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan kepada Pak Mursid, nantinya Pak Mursid bisa bercerita kepada saya tentang permasalahan yang ada pada dirinya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Ibu melakukan coaching dan saya akan memberikan penilaian. Silakan Bapak. Terima kasih, Pira. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Pak Mursid. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali Bu Meli. Bu Meli apa kabar? Baik juga Pak. Ada apa ini Pak? Begini Bu Meli. Bu Meli apa ada waktu di siang hari ini untuk kita berdiskusi Bu Meli? Oh iya ada Pak. Kebetulan ini saya lagi senggang. Apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Bu Meli. Saya seperti yang Bu Meli tahu, saya mengajar di kelas 6 Bu Meli. Nah, di kelas 6 itu siswanya beragam Bu Meli. Ada yang karakternya seperti ini dan seperti itu. Nah, saya mempunyai satu masalah Bu Meli, dari 34 siswa yang kami
aja di kelas 6 ada satu siswa yang mana dia itu sering mencontek temannya. Gitu. Nah, anak ini dari awal kelas 6 sampai di awal semester 2 sekarang itu selalu mencontek. Berbagai cara sudah saya lakukan, tapi saya belum menemukan jalan keluarnya. Seperti itu. Iya Pak, sebenarnya hal-hal seperti itu banyak juga terjadi di semua kelas ya Pak ya, kejadian mencontek terutama saat mengerjakan tugas. Saya pun juga ada sih murid yang seperti itu Pak, saya alami juga di kelas saya. Saya rasa permasalahan ini kalau tidak segera diatasi Pak, bisa menjadi permasalahan yang cukup besar, terutama jika tidak segera kita tangani. Oleh karena itu, apakah Pak Mursid, kalau begitu apa tujuan dari pembicaraan permasalahan kita kali ini Pak? Kalau tujuan saya begini, setelah sekian lama saya mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan siswa saya ini, tujuan saya tidak lain yaitu supaya siswa tersebut mampu memahami pentingnya belajar dengan cara yang jujur dan tidak mencontek. Seperti Gunadi tahu sendiri, apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, perilaku korupsi, KKN, dan lain-lain, tentu itu berawal dari hal-hal kecil seperti ini, betul nggak? Iya, betul sekali Pak. Dari rasa itu tidak jujurnya itu ya Pak ya. Nah, betul Gunadi. Nah, itu yang saya khawatirkan terjadi pada generasi anak-anak kita ini. Jadi tidak jujur di kelas itu akan membawa dampak buruk. Dia di SMP akan terus mencontek, di SMA akan terus mencontek, kemudian di masyarakat dia berperilaku tidak jujur dan sebagainya. Nah, saya tidak ingin itu terjadi pada siswa saya, benar. Karena itu satu karakter yang buruk sekali, benar. Begitu. Jadi tujuan saya ingin siswa itu berperilaku jujur, begitu. Nah, berperilaku jujur, kemudian mampu bertanggung jawab dan lain-lain, begitu. Jadi gimana kira-kira menurut tujuan saya? Mungkin tujuan dari Pak Mursid itu sudah baik karena Pak Mursid di sini bertujuan supaya anak itu memiliki rasa jujur, terutama ini untuk anak sekolah dini ya Pak ya, biar perilaku ini tidak berlanjut di kemudian hari. Oke, saya setuju sekali dengan tujuan yang sudah disampaikan Pak Mursid mengenai siswa yang suka mencontek itu. Saya sepakat Pak. Kemudian yang melatar belakangi dari sikap siswa yang suka mencontek tersebut itu apa Pak? Kalau menurut pengamatan saya, jadi hasil saya observasi anak itu, bertanya pada temannya, kemudian dari hasil-hasil belajarnya selama ini. Nah, saya pikir yang pertama, setelah saya datang ke rumahnya, saya mendapati bahwa dukungan orang tuanya kurang. Jadi beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah anak itu. Di rumahnya ibunya sibuk bekerja di sawah, bapaknya sibuk bekerja sebagai pemotong kayu, sehingga anak ini kurang mendapat perhatian di rumah begitu. Nah, ketika saya tanyakan apa ketika malam dia belajar, dia jawab enggak Pak, katanya gitu. Ketika saya tanya lebih lanjut, kenapa kok enggak belajar? Ibu saya enggak bisa Pak nemenin belajar, ibu sudah terlanjur capek begitu. Termasuk juga bapaknya kadang habis maghrib baru datang. Nah, ketika datang kan sudah dalam kondisi capek. Nah, saya rasa pada poin itu si anak ini kurang mendapat perhatian. Jadi orang tua itu pagi sudah berangkat
bekerja, anak berangkat sendiri ke sekolah, hanya disiapkan makan sendiri, berangkat sendiri, pulang orang tua sudah kecapean. Nah di situ anak kurang mendapat perhatian. Itu saya rasa alasan utamanya. Iya. Kemudian yang kedua, Bu Meli, karena jarang mendapat perhatian di rumah, kemudian jarang belajar juga, jadi si anak ini kurang dapat memahami pembelajarannya. Jadi ketika pembelajarannya sudah kurang, anak ini jadi kesulitan mengerjakan tugasnya. Ketika kesulitan, dia mencari jalan pintas. Akhirnya dia mencapai, enaknya teknik ke teman. Begitu, seperti itu Bu Meli. Jadi anak ini karena kurang perhatian dari orang tua, kemudian tugasnya ketika dia rasa sulit, dia tidak mendapatkan nilai-nilai karakter dari orang tuanya untuk bagaimana seharusnya mengerjakan tugas yang baik, bagaimana seharusnya bekerja dengan baik. Jadi dia itu memilih untuk mencontek gitu. Iya, betul sekali Pak. Memang untuk anak-anak kita itu terutama siswa kelas 6 yang sudah mau ujian itu butuh dukungan penuh dari orang tua, dari keluarga. Kalau anak itu tidak mendapat dukungan penuh, pasti mereka berpikir bagaimana ya caranya menemukan jalan kita sendiri, yang mencontek. Betul sekali Pak. Dari permasalahan-permasalahan itu, apakah Pak Mursid sudah memiliki rencana yang akan Pak Mursid lakukan terhadap anak tersebut? Baik, terkait rencana-rencananya Ibu, saya sudah melakukan beberapa dari hasil observasi dan dari awal pelajaran itu saya sudah melakukan beberapa treatment kepada anak ini, tapi cenderung tidak berhasil. Nah, pada kesempatan sekarang ini, mengapa saya meminta pendapat Bu Meli? Karena di rencana yang sebelumnya saya itu tidak meminta pendapat pada siapapun. Apa yang saya yakini saya lakukan, maka itu ternyata itu tidak berjalan begitu. Karena saya tidak mendapat pertimbangan dari orang lain seperti itu. Nah, sekarang saya punya rencana aksi, Bu Meli. Rencana aksinya itu saya akan memanggil anak ini ke kelas mungkin atau ke kantor sepulang sekolah, kemudian mengajak anak ini berbicara tatap muka dan akan saya berikan motivasi bagaimana caranya mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian saya akan memberikan motivasi kenapa orang harus jujur, berkata jujur, melakukan hal-hal yang jujur. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya kepada anak ini apa yang menjadi kesulitannya selama belajar. Gitu. Mungkin dengan demikian saya dapat mengetahui apa yang anak ini alami, kesulitan-kesulitan belajarnya, kemudian bagaimana tentang pandangannya tentang kejujuran, seperti itu. Nah, itu saya rasa itu langkah awalnya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mendampingi anak ini selama dari awal semester 2 ini sampai lulus. Saya akan memastikan anak ini dapat mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, gimana kira-kira menurut Bu Meli rencana saya? Rencana yang Pak Mursid akan lakukan itu saya rasa sudah bagus Pak. Saya setuju dengan rencana Pak Mursid karena dari rencana Pak Mursid itu tujuannya adalah Pak Mursid mencoba untuk mendekatkan diri itu dulu kepada anak tersebut melalui cara 4 mata tadi itu ya Pak, yang berbicara 4 mata. Kemudian Pak Mursid juga sebagai guru juga tidak melepas tanggung jawab Pak Mursid. Jadi anak itu selalu diawasi seperti itu ya Pak ya. Oke, sudah bagus Pak. Kemudian dalam penerapan rencana Bapak itu siapa yang akan bertanggung jawab supaya anak tersebut betul-betul tidak mencontek dan tidak mengulangi hal-hal itu lagi. Oke, jadi yang akan bertanggung jawab ya, jadi
saya meyakini bahwa pendidikan itu berjalan atas tiga yang namanya segitiga mas pendidikan. Jadi di situ ada orang tua, ada siswa, ada guru. Nah, dari tiga komponen ini akan saya kumpulkan, saya sendiri sebagai guru, anak ini, kemudian orang tua. Nah, yang bertanggung jawab dalam perencanaan ini, dalam rencana ini, yaitu saya sendiri sebagai gurunya, sebagai penanggung jawab bahwa saya akan memastikan bahwa anak ini benar-benar akan melaksanakan tugasnya secara jujur, mengerjakan tugasnya secara jujur, tidak mencontek temannya, apapun hasilnya, begitu, itu saya akan pastikan di anak ini. Nah, kemudian selain itu saya juga akan memastikan orang tuanya, begitu. Akan saya panggil orang tuanya ke sekolah. Nah, ketika orang tuanya di sekolah akan saya ajak ngobrol. Semoga beliau punya waktu, tidak bekerja. Nah, saya akan memastikan orang tuanya mengawasi putranya ini di rumah mengerjakan atau setidaknya belajar walaupun hanya sebentar di rumah begitu. Sehingga anak ini di rumah mendapat perhatian, kemudian di sekolah mendapat pengawasan dari saya sendiri di kelas ini. Nah, kemudian pada akhirnya petutnya saya ingin siswa ini dapat bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri. Bagaimana? Iya, saya setuju dengan langkah-langkah yang akan Maksud lakukan, seperti mendekatkan anak kepada orang tuanya itu juga penting ya Kak ya, karena tanpa pantauan di rumah anak juga tidak sepenuhnya berhasil, karena kan kita tidak bisa 24 jam menjaga anak. Jadi di sekolah kan hanya beberapa jam, jadi selebihnya itu tugas orang tua di rumah. Jadi kalau kita hanya bekerja sendiri, pastinya kita juga tidak akan mampu seperti itu Pak. Jadi kita juga butuh dukungan dari orang tua. Bagus, saya setuju sekali dengan rencana-rencana yang akan Pak Mursid lakukan. Apakah dari rencana-rencana itu ada lagi yang ingin Pak Mursid terapkan terhadap anak? Ada Bu Meli. Menurut Bu Meli, yang harus saya panggil itu bapaknya atau ibunya? Gimana ya? Untuk menghadapi permasalahan anak seperti ini, anak itu, ini anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Kalau begitu saya sarankan ibunya saja. Iya, atau ibunya juga boleh. Jadi sama-sama bisa membantu proses perkembangan anaknya. Mungkin Pak Mursid ada catatan-catatan selama anak-anak itu jadi lebih dekat ke siapa seperti itu Pak? Ada. Jadi anak ini lebih dekat kepada ibunya, namun karena ibunya ini juga sibuk ke sawah, jadi anak ini kekurangan perhatian dari ibunya. Jadi saya panggil ibunya saja ya Bu Meli? Iya, boleh ibunya saja. Tapi Pak Mursid bisa sampaikan langsung kepada ibunya seperti itu. Kemudian Pak Mursid setelah nanti ibunya dipanggil, langkah selanjutnya yang akan Pak Mursid lakukan terhadap anak itu kira-kira seperti apa? Saya akan panggil ibunya, cuma saya masih bingung apakah ibunya itu harus saya datangi ke rumahnya secara personal, saya undang ke sekolah, atau saya harus menggunakan undangan secara resmi dari sekolah, atau hanya saya perlu titipkan ke anak itu bahwa ibunya diundang besok ke sekolah. Gimana Ibu Meli? Kira-kira Pak Mursid sudah bertanya tidak kepada anaknya? Sebenarnya Bapak apabila ingin memanggil orang tuanya harus seperti apa? Karena dilihat dari kesibukannya sepertinya tidak ada waktu sama sekali Bu ya Pak. Iya, betul. Jadi ibunya ini berangkat nektek. Tidak ada waktu untuk Iya, anak. betul. Jadi ibunya ini pagi-pagi sudah berangkat nektek Bu Meli. Bu Meli tahu nektek? Apa itu nektek? Nggak tahu nektek. Tahu nektek Bu ya? Nektek itu adalah pergi ke sawah mencari sisa-sisa padi yang tidak terangkut. Nah, untuk diambil kulit padinya dibawa pulang begitu. Jadi mengambil sisa-sisa padi yang tidak terangkut begitu.
Nah itu di sini namanya medcap. Iya, saya baru tahu ini. Iya, itu informasi baru nih untuk saya ya. Terima kasih. Itu nah, baik Bu Meli, akan saya panggil ibunya, mungkin akan saya panggil melalui surat resmi saja Bu Meli ya, karena kita kan instansi ya mungkin ya. Iya benar. Betul kan Bu Meli begitu? Iya benar, saya setuju. Apabila menggunakan surat, sebaiknya ya konfirmasi dulu kepada atasan kita. Seperti itu Pak. Oke Bu Meli. Iya Bu Meli. Bapak. Sudah, itu saja mungkin saya. Oke Bapak, terima kasih karena sharing kita ini bisa menjadi pelajaran juga buat saya apabila nanti dalam pelaksanaannya bagaimana bisa Pak Musik ceritakan kepada saya. Apabila langkah-langkah itu berhasil, saya juga akan menerapkannya di kelas saya seperti itu Pak. Saya tunggu feedback dari Pak Musik. Baik Bu Meli, terima kasih banyak waktunya Bu Meli, maaf sudah mengganggu. Terima kasih atas saran-sarannya, akan saya lakukan dan akan saya segera laporkan feedbacknya ke Bu Meli ke depan insya Allah. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Meli, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu ya dari observasi atau pengamatan yang telah saya lakukan dari kegiatan kucing kali ini. Saya melihat kalau alur Tirta yang kita inginkan dari awal ya sudah nampak ya Bapak. Kemudian Bapak dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, jadi semuanya sudah fokus ya Pak. Sama-sama fokus. Bu Meli sudah mendengarkan curhatan dari Pak Musik. Pak Musik sudah mengeluarkan atau mengungkapkan semua yang dirasakan kepada Bu Meli. Saling memberi masukan seperti itu ya. Kemudian sudah mendengarkan aktif, sama-sama mendengarkan dan sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Bu Meli sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Musik bisa mengembangkan solusi yang menjadi pemikirannya seperti itu. Kemudian sebelum akhiri ya, saya ingin bertanya dulu ini kepada Bapak Musik. Kalau menurut Bapak ini setelah melakukan kucing, apakah tujuan atau indikator yang diinginkan sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai. Mengapa? Karena indikator saya di awal seperti yang saya sampaikan di awal itu adalah mendapatkan umpan balik atau masukan dari Bu Meli bagaimana caranya menyelesaikan masalah saya. Dan saya di sini merasa mendapatkan satu ide yang bagus dari Bu Meli bahwa dengan memanggil anak dan orang tuanya itu tadi akan menyelesaikan masalah tentang ketidakjujuran anak kita seperti itu. Jadi indikatornya tercapai. Kemudian untuk Bu Meli ini yang berperan sebagai coach ini dari hasil kucing tadi potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Iya Bu Ira, tadi saya sudah mengembangkan pertanyaan bobot. Saya rasa saya perlu mengembangkan lagi di bagian rasa Bu Ira, karena melalui rasa itu kita bisa memahami perasaan dari kucing. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Kegiatan kucing kita kali ini sudah berjalan dengan baik ya. Semoga dengan melakukan kucing semua masalah dapat terselesaikan dengan baik Bapak Ibu, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru, sebenarnya guru bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, hanya mungkin memerlukan dukungan dari orang lain, mungkin seperti itu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih kepada Bu Meli dan juga kepada Bapak Musik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.